Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Badriah NIM 23511000037 dan teman saya Zahratul Maidah NIM 23511000029 dari kelompok limnologi A. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu ekosistem perairan sungai. Sungai, pengertian sungai. Sungai merupakan badan air mengalir perairan lotik yang membentuk aliran di daerah daratan dari hulu menuju ke arah hilir dan akhirnya bermuara ke laut. Fungsi utama sungai untuk menampung curah hujan dan mengalirkannya ke laut. 3 bagian alur sungai. 1. Bagian hulu. Bagian hulu merupakan daerah sumber erosi karena pada umumnya alur sungai melalui daerah pegunungan atau perbukitan yang mempunyai cukup ketinggian dari permukaan laut. 2. Bagian tengah. Bagian tengah merupakan daerah peralihan antara bagian hulu dan hilir. 3. Bagian hilir. Bagian hilir merupakan daerah aliran sungai yang akan bermuara ke laut atau sungai lainnya. Ekosistem sungai. Pengertian ekosistem sungai. Ekosistem sungai merupakan habitat bagi organisme akuatik yang keberadaannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Zona ekosistem sungai. Zona air deras. Zona air deras merupakan wilayah sungai yang cenderung dangkal. Pada zona ini, kita akan mendapati aliran arus yang sangat deras. Biasanya zona ini berada di bagian hulu sungai. 2. Zona aliran tenang. Zona aliran tenang merupakan zona yang sedikit lebih dalam dan arus sungai tidak terlalu deras seperti zona yang pertama. Zona ini biasanya berada di wilayah yang landai. Di zona ini kita juga akan menemukan lumpur dan juga bahan endapan lainnya yang mengendap di dasar sungai. Karena banyaknya bahan endapan yang mengendap ini, maka menjadikan dasar sungai terasa lunak dan tidak sesuai dengan bentos. Komponen ekosistem sungai. Yang pertama, komponen biotik. Komponen biotik merupakan komponen yang terdiri dari makhluk hidup, baik tumbuhan maupun binatang. Ekosistem sungai mempunyai banyak sekali komponen biotik seperti tumbuhan, ganggang, ejeng gondok, lumut, dan lainnya. 2. Ekosistem abiotik. Ekosistem abiotik merupakan komponen ekosistem yang berbentuk benda-benda tak hidup. Namun, meski benda-benda tersebut tak hidup, keberadaan benda-benda tersebut tetap berpengaruh terhadap kelangsungan hidup komponen biotik yang ada di ekosistem tersebut. Beberapa komponen abiotik yang berada di ekosistem sungai antara lain yaitu batu, suhu, cahaya matahari, kelembapan udara, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Karakteristik ekosistem sungai. Yang pertama, terdapat kondisi fisik dan kimiawi yang sangat bervariasi, terutama di dalam tingkat aliran sungai yang sangat tinggi. Yang kedua, terdapat air yang mengalir dari hulu menuju ke arah hilir, bermuara ke laut. Yang ketiga, dihuni oleh tumbuhan dan juga hewan yang sudah beradaptasi dalam kondisi aliran air secara kontinu. Yang keempat, adanya perubahan fisik dan unsur kimiawi ekosistem yang berlangsung secara berkepanjangan, seperti terjadinya pengendapan, keadaan unsur oksigen, dan juga mineral dalam air. Yang kelima, airnya mengandung sedimen dan sedikit makanan, serta aliran air gelombang secara konstan memberi oksigen pada air. Next. Manfaat ekosistem sungai. Yang pertama, sebagai sumber air tawar. Yang kedua, ekosistem air tawar ini berfungsi untuk bottleneck dalam siklus hidrologi yang ada di bumi. Yang ketiga, ekosistem sungai menjadi tempat hidup bagi ekosistem biotik yang
berada di bumi. Yang keempat, bisa digunakan untuk bendungan dan irigasi pengairan area pertanian. Yang kelima, sungai bisa digunakan sebagai tempat untuk membuang limbah yang bersifat tertier. Next. Organisme yang ada di ekosistem sungai. Yang pertama, ada bentos. Bentos adalah organisme yang melekat pada dasar atau hidup di dasar endapan, atau dapat diartikan sebagai organisme yang hidup di dasar perairan, baik sesil maupun motil. Contoh bentos antara lain adalah gastropoda, bivalvia, dan beberapa krustasea, serta kelompok cacing. Yang kedua, ada makrovertebrata. Makrovertebrata perairan sungai tergolong ke dalam kelas Pisces atau ikan. Ikan termasuk vertebrata akuatik dan bernafas dengan insang, atau beberapa jenis bernafas melalui alat tambahan berupa modifikasi gelembung renang atau gelembung udara. Ikan termasuk hewan yang bersifat poikiloterm serta selalu membutuhkan air untuk hidupnya. Karena ikan merupakan hewan air yang mengalami kehidupan sejak lahir atau menetas dari telurnya sampai akhir hidupnya di air. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.